Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Access, ya. Yang mana aplikasi ini dijadikan sebagai aplikasi untuk melakukan operasi data atau membuat sistem pengumpulan data atau database, ya. Yang langkah-langkahnya itu jika seperti biasa, jika tidak ada di tampilan desktop, kita bisa melakukan pencarian melalui penelusuran, ya, yang ada di dalam komputer masing-masing. Kita klik, kemudian kita pilih blank desktop database, lalu ganti namanya menjadi aplikasi perpustakaan. Jadi aplikasi ini kita jadikan untuk melakukan operasi simpan peminjaman buku, kemudian bukan pendataan terhadap siapa saja yang meminjam buku, kemudian yang kapan diambil, kemudian kapan akan dikembalikan dan lain sebagainya. Kemudian kita create. Ya, pada tampilan awal ini merupakan tampilan table yang terdapat dalam Microsoft Access. Kita lakukan desain view, ya. Kemudian ubah namanya menjadi data buku. Kemudian oke kan. Lalu di table ini kita untuk mengoperasikan untuk melakukan himpunan data buku. Jadi di mana nanti data-data buku itu kita masukkan ke dalam table ini, yaitu yang pertama nomor buku, kemudian ini nomor buku, kemudian judul buku, kemudian pengarang, penerbit, lalu tahun, ISBN, dan jumlah, ya. ISBN, ya, ini. Untuk ini namanya primary key atau kunci, ya, kata kunci dari setiap table. Maka primary key-nya kita pindahkan ke ISBN, yaitu dengan cara klik saja ini, kemudian ke sini langsung ke primary key, atau klik kanan, ya, bisa langsung kita klik primary key-nya seperti ini. Oke, lalu kita save. Jadi untuk melakukan menciptakan sebuah aplikasi database untuk perpustakaan itu kita butuh 4 table, ya. Ini satu table data buku, kemudian kita create, lalu kita klik table, kemudian seperti yang tadi kita desain view, lalu kita ubah menjadi data mahasiswanya, ya, data mahasiswanya. Kita oke kan, kita ubah. Dikarenakan ini table untuk data mahasiswa, maka komponen isian yang kita perlukan yaitu nama. Kalau di sini dulu kita ubah data type-nya ini, ya. Kita ubah menjadi number, kemudian tahun juga number, kemudian save kembali, lalu ke data mahasiswa. Contohnya ini kalau untuk sekolah kita buat data siswa, ya. Kalau mahasiswa kita buat data mahasiswa gitu. Kemudian nama, name, ya. Prodinya, kemudian kelasnya, dia kelas berapa, kemudian nomor HP-nya, ya. Saya kira ini cukup untuk data mahasiswanya. Kemudian primary key-nya kita arahkan ke NIM, ya. Karena kalau nama itu kan ada banyak nama yang sama, ya. Tapi kalau NIM dia kan single identity, kemudian identitas yang single. Ini kita ubah menjadi short text saja. Nomor buku ini number saja, ya.
save kembali. Ini NIM-nya kita ganti data type-nya menjadi number. Saya kira nomor handphone ya, number, lalu save kembali. Kemudian kita create lagi untuk table yang ketiga. Kita desain view kan. Ini adalah data peminjam ya, peminjaman. Kemudian data peminjaman itu ya nama, kemudian NIM-nya ya, lalu judulnya, bukunya itu judul bukunya, kemudian ISBN bukunya, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nama petugas ya. Kemudian kita ubah data type-nya, namanya menjadi short text, kemudian NIM-nya karena NIM itu semua nomor ya, ISBN-nya juga number. Tanggal peminjaman ini kita ubah menjadi date atau slash time, karena nanti dia akan disinkronkan dengan kalender. Oke, kita save. 1 2 3, kita butuh satu lagi yaitu table kan. Kita desain view kembali. Ini untuk data petugasnya. Sorry ada yang terlewat. Untuk primary key-nya kita untuk data tunggal itu NIM. Kita klik kanan primary key. Save. Data petugas ini nama petugasnya, kemudian NIP-nya. Ini kita pakai short text, kemudian NIP ini kita pakai number, kemudian save. Untuk primary key-nya kita ke NIP, save. Ini untuk isian table-nya. Jadi inilah dia komponen data yang akan kita isi apabila kita mengoperasikan aplikasi ini untuk mendata peminjam buku pada perpustakaan contohnya ya. Jadi kalau anak-anak administrasi tenaga pendidikan nanti bisa dijalankan ataupun diaplikasikan program aplikasi ini ya. Kemudian kita ke relationship. Ini adalah untuk menggabungkan antara satu table ke table yang lain. Tinggal klik saja desain, kemudian relationship, kita add satu persatu, kemudian klik data mahasiswa add, data peminjaman kita add, data petugas kita add, kemudian close. Nah, ini dia. Coba dibesarin sedikit ya. Kemudian kita atur posisinya. Kita buat data peminjaman di sebelah sini ya, sebelah paling kiri lah. Kemudian ini boleh acak, tidak masalah. Kemudian begini, kita buat dia di segitiga, tiga di kanan ya, tiga di kanan, kemudian satu di kiri. Yang di kiri itu, yang penting yang di kiri itu data peminjamannya. Kalau ini tidak masalah acak, atau ini satu bawah. Kemudian kita ingin menghubungkan table data peminjaman ke petugas. Itu caranya kita klik, kemudian kita drag, lalu masukkan ke data petugas, nama petugas ya. Kalau dia nama petugas, masukkan ke nama petugas, kemudian create sampai ada garis penghubung seperti ini. Kemudian name, kita ke name, create. Kemudian judul, kita ke judul, kemudian create. Ya, seperti ini ya. Jadi kalaupun ini digeser-geser dia tetap ngikut, jadi tidak masalah susunannya.
Kita save dulu ya. Kemudian kita bisa close ya. Kita close all ya. Kita untuk membuat form, kita create, kemudian kita form design. Kita klik dulu satu di data bukunya, kemudian kita create, kemudian kita klik form. Ini kita hapus saja, close ya. Lalu kita desain view seperti biasa untuk mengatur ataupun merancang aplikasinya, untuk mendesainnya. Kalau ini adalah bagian dari kreativitas ya, kreativitas saudara masing-masing untuk mendesainnya. Boleh melakukan pewarnaan sesuka hati, mana yang menurut saudara menambah daya tarik ya, daya tarik untuk orang membacanya. Baik, untuk selanjutnya kita klik data mahasiswa, kemudian kita klik create, lalu di form, kemudian kita design view ya. Kita design view. Begitu juga data peminjaman dan data petugas. Kita form, kemudian design view. Begitu juga dengan untuk data petugas. Kita design view. Selanjutnya kita ambil tombol button pada toolbar di desain ya, klik ini untuk melakukan isian ataupun operasi perintah dari isian yang kita lakukan. Pertama kita butuh tombol save ya, kita ke record operation, save record, next, lalu ubah teksnya menjadi simpan. Pastikan di kolom bulatan teks ini terklik ya. Kalau seandainya pun Anda klik ini Anda isi simpan tapi dia di sini, maka dia tampilan di sini akan berbentuk logo seperti ini. Pastikan ini terklik. Next, kemudian finish. Lalu kita butuh untuk tombol melakukan operasi untuk melihat data yang sudah diisi ya. Ini go to previous record, kemudian ini saya kira picture saja, logo seperti ini nanti. Finish, kemudian selanjutnya kita ke button. Ini go to the next ya, tadi udah previous, finish. Lalu kita butuh tombol hapus ya, record operation, delete record, next, hapus, kemudian next, finish. Tombol satu lagi itu tambah, record operation, kemudian add new record, kemudian isi menjadi tambah, next, finish. Saya kira ini saja ya tombol untuk mengoperasikan
ini, dan saudara bisa menambahkan tombol apa saja yang terdapat di dalam fasilitas button di toolbar ya, terserah. Itu merupakan kreativitas ataupun kreasi saudara sendiri. Kita juga ambil ya find record untuk mencari data yang sudah diisi, contohnya cari next finish. Begitu juga untuk tombol pada form data mahasiswa, data peminjaman, data petugas ya. Sama isian tombol buttonnya, kita bisa lakukan copy ya. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Di sini. Oke, lalu kita desain sesuai dengan keinginan kita masing-masing.
Baik, selanjutnya kita akan membuat menu utama dari aplikasi ini. Kita ke create, kemudian form design. Nah, ini tampilan menu utama, kita bisa ubah ya ataupun atur semana kita mau untuk mengatur warna, kemudian yang lainnya. Ini bisa insert gambar untuk membuat backgroundnya. Contoh, ini untuk contoh saja. Lalu kita buat namanya aplikasi perpustakaan. Ini kita save satu persatu. Kemudian kita klik button, kita ke form operation, kemudian open form, next. Lalu kita untuk membuka data buku terlebih dahulu, klik data buku, next, kemudian next, lalu ubah namanya menjadi data buku, next, finish. Kita atur. Selanjutnya untuk membuka
tombol untuk membuka data mahasiswa, open form, data mahasiswa, next, data mahasiswa, pastikan ini tercentang ya. Finish, kita atur. Kemudian data peminjaman ya, form operation, open form, data peminjaman, next, data peminjaman, next, finish. Itu lagi data petugas, form operation, open form, data petugas, next, data petugas, next, finish. Oke, baik, ini dia tampilannya, tampilan menu utama. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Maka dia masuk ke sini ya, peminjaman ya, masuk. Ada terjadi kesalahan sedikit di sini, kita bisa edit kembali. Sebaiknya ini kita pemakai ini saja ya, aplikasi perpustakaan.
Ini dia aplikasinya ya. Kita coba, ada yang kurang, tombol yang kurang, yaitu Classcom ya. Di sini kita tambah satu tombol untuk menutup aplikasi. Application, quit application, next, keluar, next, finish. Kita kasih warna merah. Color, kita coba simpan semua, simpan. Ya, jadi ketika ditutup dia kembali ke menu utama. Baik, kita jalankan. Nomor buku contohnya 10, judul buku Filsafat Pendidikan Islam, orang-orangnya Profesor Doktor. Ini contohnya ya, penerbitnya contohnya Maju Publishing, tahun terbitnya itu 2019, SBN-nya simpan, kemudian tambah ya, 11, bukunya Administrasi Pendidikan, pengarangnya itu si Yuda contohnya, penerbitnya Maju Publishing, tahun 2020, ISBN-nya simpan. Jangan lupa setiap melakukan operasi isian data kita untuk menyimpannya ya. Nama Yuda contohnya, oh ini ada kesalahan ya di sini, warna. Kita desain view dulu untuk data mahasiswa. Ini ada kesalahan, saya buat putih jadi tulisannya tidak terlihat ya. Oke, Yuda 1 2 3 4 5 6 contohnya, MPI contohnya kelas MPI 3 ya, simpan. Siska contohnya, nicknya simpan. Maka semua isian data ini ya, isian data ini tadi kan ada 2 ya, bisa kita geser-geser. Misalnya ini tadi filsafat ya, ini administrasi, kita geser. Jadi kita cari juga ya, kita mau mencari filsafat pendidikan Islam, cari filsafat pendidikan Islam, find text.
maka dia akan muncul langsung. Baik, dan untuk isian datanya dia langsung otomatis ke table ya. Setiap operasi data kita harus melakukan save data. Oke. Maka ketika kita pencet tombol keluar, maka aplikasi akan keluar. Baik, saya kira ini saja untuk panduan bagaimana cara menciptakan aplikasi database pada Microsoft Access. Tingkatkan ya. Silahkan dikreasikan. Semoga Anda sukses selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan masa depan yang cerah ada pada diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.